Sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Juliadi channel inspirasi usaha Anda. Oke sob, dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat bakso atau pentol isi ya sob. Tentunya dengan resep yang murah meriah dan bisa mendatangkan untung melimpah. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah mau mengklik video ini. Caranya ini mudah, simple, gampang, tapi juga membutuhkan trik ya sob. Trik dan juga pengalaman. Oke sob, langsung saja kita ke proses pembuatannya seperti apa trik-trik dan tipsnya. Langsung cekidot. Oke sob, langsung saja ke proses pembuatannya ya. Di sini khusus untuk isian daging saya menggunakan tetelan jando atau gajis jando, bisa juga disebut gajis sandung lamur ya sob. Tapi kalau teman-teman bisa pengen isiannya yang lebih bagus, ya bisa diganti dengan isian daging asli, tapi harganya mahal sob. Kalau mau yang agak murah, bisa juga diganti dengan daging kepala sapi ya sob. Tergantung harga jual masing-masing sob. Kalau kualitasnya bagus, ya pasti harganya mahal. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 perapat ya sob. 3 perapat ini saya jadikan biasanya kurang lebih 80 butir ya. 80 butir untuk bakso isiannya saja. Oke lur, langsung saja di sini kita giling kasar ya. Bahannya tadi nih, perhatikan saat cara menggiling kasar. Cara menggiling kasar ini juga harus punya trik khusus ya sob. Jangan langsung disekaliguskan kalau giling. Masukinnya sedikit-sedikit aja nih, seperti digambar di video. Supaya tetelannya ini enggak matang atau ngerumpel-ngerumpel saat proses penggilingan. Ntar kalau disekaligus ngegilingnya bisa ngerumpel-ngerumpel, namanya juga tetelan jandung lamur ya, ntar bisa jadi gajihnya itu jadi matang, jadi nggak bisa dibulat-bulat lagi. Nah setelah selesai giling kasar untuk isian, lanjut kita giling kasar juga untuk bahan adonannya ya sob. Ini adonan ya, saya menggunakan resep paling ekonomis ya sob. Oke sob, untuk resep adonannya ini di sini saya menggunakan tepung sagu kurang lebih 1 kilo 3 perapat ya. Ini tetelan tadi 3 perapat. Dan untuk daging daging ayam pilet di sini saya menggunakan kurang lebih 4 kilogram, dan juga saya tambahin daging kepala sapi kurang lebih 1,5 kilogram. Jadi berat total adonan dagingnya 5,5 kg tambah 3 perapat jadi 6 kg seperempat ya sob. Nah untuk bumbunya di sini saya menggunakan micin kurang lebih ukuran yang 1 on ya, micin 1 on, bawang goreng mentah kurang lebih 3 genggam, bawang goreng matang ini yang saya bawa dari rumah itu kurang lebih 5 sendok makan, dan juga bawang goreng matang kurang lebih 5 sendok makan, dan juga merica bubuk kurang lebih 3 sendok makan juga. Untuk garam saya kasih 3 ya.
Dan tidak lupa juga kasih tepung pengenyal STTP 1 sendok saja sob. Oh ya sob, untuk kategori garam ya. Kategori garam di sini saya kategorikan adonan asin ya sob. Karena di sini saya jualannya itu tidak menggunakan saringan tandang. Tapi kalau teman-teman di sini jualan tandangnya menggunakan saringan, dikurangi saja ya sob ukuran garamnya. Kira-kira dikasih 2 ya cukuplah, supaya jangan terlalu asin. Saya menggunakan trik adonan agak asin supaya mendapatkan hasil tekstur yang kenyal ya. Bakso itu salah satu andalan supaya membuat kenyal adalah garam. Ya efek negatifnya ya asin, tapi bisa disiasati ya. Bisa disiasati dengan cara merebusnya yang agak lama, tapi dengan api kecil supaya hasilnya maksimal, tapi tidak lagi asin. Oke, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya sob yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga sob di like, komen bila ada yang perlu dipertanyakan, dan di subscribe. Subscribe itu gratis ya sob. Dan tentunya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang ingin belajar ya, belajar membuat bakso tentunya, yang ingin usaha bakso. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin tahu berapa ukuran es untuk adonan ini, ya di sini kurang lebih saya menggunakan 1,5 kantong plastik ya. 1,5 kantong plastik yang ukuran 1 kiloan itu so kira-kira ukurannya. Lalu untuk proses gilingnya seperti ini ya, digiling sampai kalis lah kira-kira. Supaya mendapatkan hasil adonannya yang bagus ya, perintahkanlah sob ya, perintahkan ke kang gilingnya, suruh diaduk-aduk seperti ini ya sob. Ini supaya jadi adonannya tuh bagus ya. Tujuannya tidak lain adalah supaya mendapatkan hasil pentolnya itu yang bagus ya, biar bisa kenyal. Dan juga nanti saat proses pencetakan itu baksonya nggak mudah pecah ya sob, nggak mudah pecah atau belenyek, bahkan gagal. Nah ini dia lur, tetelan yang sudah digiling kasar tadi, kita taruh di baki dulu ya. Setelah taruh di baki, nggak usah dimasak atau diapa-apain, cukup kita kasih bumbunya dari bumbu adonan, saya kasih bumbu kuah bakso ya lur. Ini cukuplah sekitar 2 sendok, nggak perlu dikasih garam, apalagi dimasak ya, fatal akibatnya. Ntar kita aduk-aduk dulu biar campur rata sama bumbunya. Setelah diaduk-aduk, lalu kita bulat-bulat. Sekarang kita aduknya pakai tangan aja ya lur. Saya udah cuci tangan, udah bersih, nggak masalah. Nah, kalau ada yang bertanya ini mau pakai garam nggak? Jangan lur, ini jangan pakai garam ya. Kalau mau pakai penyedap bolehlah pakai penyedap, tapi sini saya nggak menggunakan bumbu yang lain-lain, cuman saya kasih bumbu kuah bakso.
Jadi nanti saat dibelah pentol besarnya itu seger. Jadi bumbu kuahnya itu jadi tambah seger. Nah, cukup kita aduk-aduk saja ya lur. Nah, kalau udah aduk sama bumbunya, cukup kita bulat-bulat seperti ini lur. Ini saya prioritaskan bikin bakso besar kurang lebih 80 biji. Ya lur, kalau mau yang pengen tahu cara pembuatan bumbu baksonya, ada ya di video saya sebelumnya, cari aja, ada lur. Nah gini lur caranya lur. Nah sekarang tinggal trik cara membuatnya ya sob. Cara membuat pentol isi seperti ini kira-kira sob. Kita ambil adonan secukupnya, dibulat-bulat dulu, lalu kita belah tengahnya ya. Kita belah tengahnya seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita ambil adonan yang tadi udah kita bulat-bulat juga, adonan tetelan kasar, lalu kita masukin, kita tilep bulat-bulat, jadi deh. Oke sob, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video menarik saya selanjutnya. Sampai jumpa.